Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Susi Huria Purba. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara apakah anak Anda speak delay atau autis. Nah, speak delay, pertama kali saya akan membahas tentang speak delay. Speak delay merupakan keterlambatan dalam berbicara. Kapan kita bisa mengetahui kapan anak kita dikategorikan dalam terlambat berbicara? Yaitu pada usia 12 bulan. Nah, biasanya anak yang berumur 12 bulan itu sudah menunjukkan babbling atau mimik yang baik. Babbling itu adalah meniru ataukah seperti mengucapkan huruf A, E. Nah, yang kedua, tidak ada kata pada umur 16 bulan. Pada usia 16 bulan anak belum ada menunjukkan satu kata pun, padahal pada usia itu biasanya anak sudah mengucapkan mama mama atau papa papa. Nah, yang ketiga, tidak ada dua kata spontan pada umur 2 tahun. Biasanya anak pada usia 2 tahun itu sudah bisa mengucapkan dalam 2 kata. Dan yang keempat, ciri anak speak delay yaitu hilangnya kemampuan bicara atau kemampuan sosial pada semua umur. Nah, dari umur 12 bulan sampai umur seterusnya itu anak tidak ada kosakatanya sedikit pun. Di situ para moms harus bisa mengetahui bahwa anak ini termasuk anak speak delay. Nah, speak delay itu dibagi menjadi 2 klaster. Yang pertama, gangguan speak delay fungsional, yaitu gangguan ini termasuk ringan dan terjadi karena kurangnya stimulasi atau pola asuh. Maksudnya stimulasi itu di rumah itu jarang diajak berbicara, jarang dibacakan dongeng, jarang ada yang berinteraksi dengan anak-anak, dibiarkan hanya sendiri, bermain dengan mainannya sendiri. Yang kedua yaitu gangguan speak delay non-fungsional. Nah, gangguan ini merupakan sebuah akibat karena adanya sebuah gangguan bahasa reseptif seperti anak autis ataupun ADHD. Nah, kapan anak ini bisa dikatakan autis? Nah, di sini ada 7 ciri utama anak autis. Yang pertama, tidak tertarik dengan anak-anak yang lain. Coba Anda perhatikan, apakah anak Anda tertarik bermain dengan teman-teman yang lain? Biasanya anak-anak kecil itu akan selalu berkumpul dengan teman-temannya. Jika anak Anda selalu menyendiri, Anda harus perhatikan hal itu ya. Yang kedua, apakah anak Anda pernah menggunakan telunjuknya untuk menunjukkan rasa tertariknya pada sesuatu? Dia akan biasanya jika anak meminta, dia akan menunjuk. Ataukah menginginkan buah, menginginkan makanan, dia akan menunjuk. Perhatikan mam, apakah anak Anda pernah meminta dengan menunjuk? Yang ketiga, apakah anak Anda menatap mata Anda lebih dari 1 atau 2 detik? Coba moms perhatikan, apakah anak Anda kontak mata dengan moms itu lama atau sebentar? Jika tidak pernah sama sekali ada kontak mata, mungkin anak Anda termasuk autis. Yang keempat, apakah anak Anda meniru Anda? Misalnya jika Anda tertawa, ekspresi mimik wajah. Jika Anda membuka mulut mengatakan, apakah anak Anda mengikuti? Ketika anak Anda menangis, apakah anak Anda mengikuti? Nah, perhatikan ya mams. Yang kelima, apakah anak Anda memberi reaksi bila namanya dipanggil? Nah, ini biasanya umur 2 atau 3 tahun kita sudah bisa melihat ya. Ketika kita memanggil nama anak, apakah dia menoleh? Sekali kita panggil, apakah menoleh 2 kali? Apakah dia menoleh 3 kali? Apakah dia menoleh? Jika sampai 3-4 kali kita panggil dia tidak menoleh, kita harus waspada ya mams. Yang keenam, bila Anda menunjuk pada mainan di sisi lain, apakah ada reaksi dari anak Anda untuk melihat mainan itu? Misalnya dia sedang memainkan sesuatu, Anda alihkan perhatiannya dengan mainan yang lain. Apakah ia tertarik? Jika ia tertarik, anak Anda bukan termasuk yang autis. Tetapi jika dia tidak tertarik,
anak Anda termasuk dari salah satu 7 ciri anak autis. Yang ketujuh, apakah anak Anda pernah bermain-main sandiwara? Misalnya pura-pura berbicara telepon atau berpura-pura menyuapi boneka. Nah, mulai sekarang Mams perhatikan, pernah tidak anak Mams ketika sedang bermain sendiri berpura-pura menelpon atau bermain masak-masakan sendiri tetapi mempunyai interaksi dengan permainannya. Itulah tadi 7 ciri utama anak autis ya Mams. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.